berhasil sampai ke wilayah Afrika. Karena memang itu memang jauh kalau jarak orang berenang, tapi kalau dengan perjalanan ada kapal itu dekat. Saya tidak tahu bagaimana prosesnya karena saya tidak temukan orang ini Daus Dzu Tha'laban bisa berhasil tiba di Afrika. Apakah ada kapal yang lewat membawa dia atau dia tetap berenang? Intinya dia sampai ke Afrika. Tiba di Afrika ini teman-teman sekalian, dia mulai berpikir bagaimana caranya ini? Bagaimana caranya supaya bisa membalas pembantaian orang-orang Nasrani yang ada di wilayah itu. Daus terus saja mencari jalan sampai akhirnya dia berpikir untuk mencapai wilayah Romawi. Dia belum tangkap nih, di Afrika ada Najasyi, dia tidak tangkap. Dia jalan teman-teman sekalian, terus dari wilayah Afrika, kalau Yaman itu berdekatan sama wilayah Afrika, dia jalan ke atas di pesisir Laut Merah, tiba di Mesir, kemudian dia pindah ke Konstantinopel, Turki, kalau zaman sekarang gitu kan. Itu dulu ada kerajaan, ada kaisar tinggal di situ. Yang kata Nabi SAW, kalian akan membebaskan Konstantinopel, Konstantinia. Waktu itu di situ kaisarnya. Dia pergi ke sana lalu dia melapor, ceritanya begini, ceritanya begini, ceritanya begini. Kebetulan kaisar memang beragama Nasrani dan yang dibunuh oleh Dzu Nuwas adalah agama Nasrani. Maka kaisar sempat marah pada saat itu. Dicari informasi benar, ternyata betul ada pembantaian, tersebar berita itu. Maka kaisar tahu dia terlalu jauh kalau dia mau ke Yaman. Dia mengirim surat dan mengirim Daus ini, Dzu Tha'laban, bertemu dengan Najasyi di Afrika. Kembali lagi kamu ke Afrika, saya bawa pasukan mendampingi kamu, bawa surat saya ini ke Najasyi. Dibawalah. Najasyi waktu tahu berita itu marah dia. Bagaimana bisa ini? Si Dzu Nuwas yang sudah meninggalkan agama Yahudi, plus lagi dia mengaku Tuhan, lalu membunuh orang-orang Nasrani sampai 19.000 sekian orang. Maka dia pun membentuk pasukan. Pasukannya teman-teman sekalian, itu disuruh masuk menyerang Yaman dan dipimpin oleh 2 orang. Salah satu dari 2 nama ini antum sangat kenal namanya. Iryad dan Abraha. Jadi Iryad ini kepala panglima perang. Abraha yang nanti bentuk pasukan gajah nyerang Mekah, itu adalah wakilnya Iryad. Diutus oleh siapa? Najasyi. Untuk menyerang Yaman, menyerang Dzu Nuwas. Tangkap gak ini? Sayang kalau tidur nih informasinya. Walaupun alhamdulillah Masya Allah sudah tidak ada yang tidur ya. Jadi teman-teman sekalian, berangkatlah pasukan Najasyi dipimpin oleh Iryad dan Abraha. Untuk apa? Nyerang Dzu Nuwas. Terjadi peperangan besar antara pasukan Najasyi dengan Dzu Nuwas. Setelah berperang beberapa hari, ternyata pasukan Dzu Nuwas kalah. Pasukan Dzu Nuwas kalah. Dan Dzu Nuwas ini lari terus sampai masuk ke Laut Merah dan akhirnya tenggelam, mati di situ. Dzu Nuwas akhirnya mati tenggelam. Dengan matinya Dzu Nuwas, kerajaan Yaman jatuh di tangan orang-orang Nasrani. Tepatnya di tangan Najasyi. Dan yang menjadi pemimpin di Yaman adalah Iryad, panglima perang tadi. Baik, satu demi satu teman-teman, ini jangan sampai lepas karena ini informasinya bersambung ya. Iryad ini jadi gubernur Najasyi, tapi kalau di Yaman dianggap dia raja. Zalim orangnya, Iryad ini. Suka mengambil haknya orang, menindas, bahkan orang pasukannya sendiri dari Afrika itu ditindas sama dia. Zalim. Abraha orangnya baik. Abraha nggak mau lihat ini kezaliman. Dalam buku sejarah dikatakan begitu. Maka dia nasihatin Iryad, Iryad nggak mau. Apa yang terjadi? Dia ngajak pasukannya dari Afrika yang tidak setuju dengan keputusan Iryad untuk memberontak. Bertemulah pasukan Abraha dengan pasukan Iryad. Dua-duanya pasukan Ethiopia nih. Berperang. Waktu sebelum berperang, Abraha kirim surat kepada Iryad. Wahai Iryad, daripada pasukan Afrika habis semua nanti, mati pasukan Najasyi ini, kita perang habis-habisan, Yaman kembali lagi nanti. Lebih baik kita berdua yang duel. Siapa yang menang? Dia pemimpin. Iryad ini dalam buku-buku sejarah dikatakan teman-teman sekalian, orangnya sangat kekar, kuat, gitu kan. Kemudian dia tahu Abraha, kapasitasnya Abraha, keterampilan perangnya di bawah dia.
Ya seperti orang kalau ahli bela diri mungkin ini sudah sabuk hitam, ini masih sabuk merah tuh. Baiklah, saya terima tantangannya, kata Iryad. Duel nih dua orang. Duel sampai akhirnya Abraha sempat dipotong hidungnya oleh Iryad. Orang yang hidungnya terpotong dalam bahasa Arab namanya Ashram. Ashram. Makanya Abraha itu punya julukan Abrahal Ashram. Waktu dia nyerang Ka'bah, diberi julukan Abraha Ashram. Karena hidungnya tidak ada terpotong. Yang potong si Iryad. Karena terpotong hidungnya dari duel tadi, darah pada ngucur, jatuh dia kan. Iryad pikir sudah menang. Iryad ini ngangkat-ngangkat semangat balik ke arah pasukannya. Ternyata melihat kejadian tersebut, Abraha dalam kondisi memang dia juga mengucur darah, dia sakit, tapi dia ada kesempatan. Dia berdiri, Iryad ditusuk dari belakang. Matilah si Iryad. Waktu mati Iryad, otomatis kekuasaan Yaman dikuasai oleh siapa? Abraha. Mulailah Abraha menjadi raja Yaman. Atau kalau di Najasyi gubernur. Sampai berita kepada Najasyi. Najasyi marah. Kok bisa dua pimpinannya perang nih? Maka dia bersumpah waktu itu atas nama Allah, karena dia Nasrani, atas nama Allah dia bersumpah, dia akan injakkan Yaman dan dia akan menggundul kepalanya Abraha sebagai bentuk penghinaan. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, Abraha waktu dengar berita tersebut dia ketakutan. Jauh Najasyi kuat dan dia bukan niatnya untuk itu, niatnya baik awalnya. Maka dia gundur rambutnya. Kemudian diambil tanah dari Yaman, ditaruh dalam kotak. Di dalamnya ada surat, kirim ke Ethiopia secepat mungkin. Tiba Najasyi, isinya adalah, wahai Raja Najasyi, ceritanya seperti ini, diceritain sama dia. Iryad zalim, segala macam gini, saya akhirnya gara-gara daripada pasukan perang, pasukan anda perang jadi habis semua, lebih baik saya duel. Dan tidak ada jalan lain, saya harus membunuhnya. Dan saya tidak pernah mau memberontak, saya tetap patuh dengan anda. Yaman wilayah anda. Dan untuk melepaskan anda dari sumpah anda, kan dia sumpah sama Allah mau ke Yaman, injakin kakinya ke Yaman dan menggundul kepala Abraha. Nah ini tanah Yaman sudah saya kirim. Tinggal anda injak, selesai sumpahnya. Dan kepala saya sudah gundul, sudah selesai. Nah rupanya Najasyi terima itu. Diterima sama Najasyi, baiklah sudah, Yaman dari wilayah saya, ceritanya sudah jelas, ya sudahlah, nggak apa-apa. Tapi rupanya teman-teman sekalian, si Abraha ini ketakutan. Ini jangan sampai, karena tidak ada telepon kayak kita sekarang bisa mastiin dengar suaranya. Ini bisa saja tiba-tiba pasukan Najasyi datang dari Afrika bunuh dia. Untuk membuktikan pengabdiannya pada Najasyi, dia membangun sebuah gereja besar namanya Qulais. Namanya gereja Qulais. Ya. Sampai sekarang di Yaman masih ada sisa-sisa temboknya. Gereja Qulais ini dia bangun untuk menyenangkan Najasyi. Kalau dia betul-betul tetap mau tunduk dengan Najasyi. Dan dia kirim surat pada Najasyi, saya akan membangun sebuah gereja namanya, saya berikan nama Qulais, gitu kan. Kemudian gereja ini akan saya buat semua orang Jazirah Arab datang tunduk untuk beribadah di situ. Dibangunnya sama dia Qulais ini, kemudian dia mengirim surat untuk seluruh Jazirah Arab. Semua orang Arab harus datang beribadah ke situ. Dia mau ngajak ke agama Nasrani secara paksa, gitu kan. Waktu tiba berita tentang dibuatnya gereja Qulais, kemudian Abraha memaksa orang-orang Arab untuk datang menyembah pada saat itu, beribadah di gereja ini. Maka ada satu kelompok di Mekah yang diberikan julukan Ahlun Nasi. Ahlun Nasi, ya. Nasi ini teman-teman artinya menerlambatkan sesuatu. Dikenal dengan Ahlun Nasi. Apa ceritanya? Kita masuk sedikit ke Mekah di sini. Jadi orang-orang Arab sebelum datangnya Nabi SAW, teman-teman sekalian, mereka itu hidup dengan saling menyerang satu sama yang lain. Tradisi zaman dulu. Jadi misalnya suku A nyerang suku B, nanti diambillah peternakannya, diambillah apa hartanya, begitulah. Mereka saling nyerang satu sama yang lain. Di dalam syariat Nabi Ibrahim alaihissalam diceritakan dalam surah At-Taubah ayat 36, ada 4 bulan dari 12 bulan Hijriyah yang dimuliakan. Rajab, Dzulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Ini 4 bulan nggak boleh perang. Orang-orang Arab ini pada saat mereka lihat
Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan